Oke, nah di sini Bapak Ibu semuanya untuk BOP ya, untuk BOP salur di sini khusus untuk yang tahun 2023 itu perlu adanya konfirmasi sisa dana untuk perhitungan silpa ya di sini ya. Jadi kalau misalkan dari teman-teman dinas dan lembaga ini ya belum melakukan perbaikan atau pengiriman laporan dan dikonfirmasi, maka nanti untuk tahap 1 2023 masih belum bisa diproses. Oke. Mohon maaf, bisa di full screen Mas ini untuk presentasinya. Oke. Next, untuk laman loginnya. Oke, terima kasih. Next, Mas. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, nanti untuk laman aplikasi BOP Salur, ini ya, ini ada dua macam akses, ya, yang mana Bapak Ibu, dinas maupun teman-teman lembaga, itu akses pertamanya di laman bop.kemdikbud.go.id ya. Kemudian setelah itu nanti, untuk teman-teman dinas bisa langsung login, ya, loginnya udah kita berikan ke teman-teman dinas ya. Di sini untuk satu dinas itu ada dua login, yaitu login sebagai PAUD dan login sebagai kesetaraan. Nah, kalau untuk teman-teman di lembaga, itu loginnya menggunakan login SSO ya, SSO Dapodik. Ini alhamdulillah sudah selesai proses maintainnya ya, jadi teman-teman lembaga udah bisa melakukan proses mengentrikan data perencanaan 2023. Nanti untuk loginnya sama dengan login yang digunakan oleh teman-teman lembaga di aplikasi Dapodi. Nah, itu ya, menggunakan SSO. Next. Nah, di sini nanti ada dua item ya, yaitu untuk dari sisi satuan pendidikan dan dari sisi teman-teman dinas. Next. Untuk dari sisi teman-teman lembaga ya, nah ini banyak banget pertanyaan. Pak, ini laporan tahap 1 apakah sudah tutup ya yang tahun 2022? Laporan tahap 2 apa sudah tutup gitu kan ya? Nah, di sini Bapak semuanya tadi sempat disampaikan oleh Pak Dana juga ya bahwa untuk tahun 2023 itu tidak ada penutupan laporan. Ya, adanya penambahan denda. Yang tadi sudah disampaikan ya. Nah, di sini teman-teman lembaga kalau mau melakukan perbaikan data pelaporan ya ketika pertama kali login itu silakan cek ya di bawah catatan di atas tabulasi itu ada pilihan tahap ya silakan cek di sana ada pilihan tahap. Nanti kalau misalkan teman-teman lembaga mau melakukan perbaikan di tahap 1 ya silakan pilih tahap 1 kemudian di submit atau disimpan. Nah, kalau pilih tahap 2 perbaikannya silakan pilih tahap 2 kemudian disimpan. Nanti secara otomatis untuk proses pelaporannya akan mengikuti di mana teman-teman ini ya memilih tahapannya yang mana untuk saat ini secara default itu aplikasi diarahkan di 2023 tahap 1. Next. Nah, di sini ya teman-teman di lembaga. Nah, ini ada catatannya di sini. Untuk menu pelaporan, ini sudah kita informasikan ya. Pelaporan ini hanya bisa dilakukan jika ya, ini ya, jika perencanaan sudah dibuat 100%. Nah, ini kemarin banyak pertanyaan tuh. Pak, ini saya nggak bisa lapor. Nah, ini ternyata setelah dicek, masih ada sisa dana yang belum direncanakan. Nah, ini tolong dicek kembali ya, jadi teman-teman di lembaga, kalau misalkan nanti melakukan perbaikan pelaporan, nah di sini ketika nanti tahap 1 yang dipilih, maka secara otomatis nanti realisasi tahap 1 yang akan dibuka. Nah, kalau realisasi tahap 2 yang dipilih, maka realisasi tahap 2 yang akan dibuka. Nah, satu lagi catatannya di sini nanti ya, ketika nanti sudah disesuaikan dengan tahapannya, nih menu lapornya nih akan muncul jika tadi sesuai dengan catatannya bahwa harus sudah 100% perencanaan dibuat. Nah, karena biasanya ketika ada perbaikan di perencanaan, ya ada pergeseran perencanaan dan seterusnya itu, biasanya ada dana sisa yang belum direncanakan. Nah, ini yang ngeblok terjadinya proses
pelaporan, sehingga teman-teman di lembaga tidak bisa mengklik data pelaporannya. Next. Nah, di sini nanti untuk teman-teman lembaga ya, untuk proses penyaluran 2023 ya, ini diwajibkan teman-teman lembaga melakukan proses laporan. Ya, ini wajib ya. Kemudian nanti untuk yang teman-teman dinas itu wajib melakukan proses konfirmasi sisa dananya. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, jadi untuk tombol pengajuan submit laporannya nanti ada di menu laporan, ya submenunya submit laporan. Jadi pastikan teman-teman di sini untuk sisa dananya ya, sisa dananya kita hitung di sini adalah sisa dana total, bukan per tahapan. Karena memang kemarin ketika kita proses salur ya, proses salur 2022 itu tidak murni 50%, 50%. Jadi tahap 1 bisa jadi 70%, ya. Tahap 2-nya cuma 30%. Yang mana di lapangan itu teman-teman dinas menginstruksikan ke lembaganya pemakaian atau laporan tahap 1 itu hanya 50%. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau meskipun salurnya 70% kan ada sisa dana tuh di tahap 1. Nah, kemudian ketika nanti di tahap 2-nya dilaporkan, itu ada kekurangan sisa dana. Nah, sisa dana yang di sini yang kita hitung adalah sisa dana total dalam 1 tahun. Jadi bukan per tahapannya ya. Jadi total per 1 tahun. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, ketika teman-teman di lembaga sudah melakukan proses pengajuan laporan, ya, ketika sudah melakukan proses pengajuan laporan, maka secara otomatis nanti ya proses perbaikan perencanaan, kemudian proses perbaikan pelaporan itu akan ditutup oleh sistem. Ya. Jadi nanti ketika sudah diajukan pelaporan dan dilakukan pengecekan oleh teman-teman dinas, datanya sudah dikunci, tidak diperkenankan untuk bergerak lagi. Karena misalkan bergerak nanti bingung dinasnya, ya. Sekarang ngeceknya apa, nanti dicek berubah lagi. Nah di sini ya, di sini untuk proses sudah diajukan, maka secara otomatis akan dikunci. Nah ini mohon dibaca kembali ya, bahwa untuk 2023 tahap 1 ini ya, ini wajib harus sudah ada pelaporannya. Karena digunakan untuk proses perhitungan ya salur tahap 1. Next. Nah, di sini ya, di sini ada konfirmasinya Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika teman-teman mau melakukan proses ini ya, penutupan atau pengajuan laporan ya, pengajuan laporan, nanti diinformasikan apakah sudah yakin, apakah sudah selesai tuh pelaporan yang dibuat. Gitu kan? Nah, ketika nanti teman-teman bilang oke, nanti akan kita munculkan lagi. Ya, kita munculkan lagi konfirmasinya. Nah, di sini ya, jika ada sisa dana dalam pelaporan dan sisa dana sudah disetujui oleh dinas, maka tidak bisa dilakukan perubahan lagi dan akan menjadi silpa. Nah, ini catatan yang penting ya, karena ketika nanti sudah disetujui, itu dana kalau misalkan masih ada sisanya, sisa dana itu akan menjadi perhitungan silpa di tahun 2023. Ya. Nah, ketika teman-teman sudah oke, simpan, ya, maka dananya konfirmasi, pengajuan laporannya akan diproses oleh teman-teman dinas untuk pengecekan. Next. Nah, di sini ya, secara otomatis nanti ketika sudah mengajukan, ya teman-teman lembaga sudah mengajukan pelaporannya, maka untuk perbaikan perencanaan maupun perbaikan laporannya secara otomatis akan terkunci. Jadi sudah tidak diperkenankan melakukan proses perubahan data. Nah, jadi misalkan nanti dari teman-teman lembaga ya sudah terlanjur submit, ternyata masih ada yang belum sesuai. Nanti silakan segera koordinasi dengan teman-teman dinas untuk dibantu dibatalkan terlebih dahulu. Nah, ketika nanti dibatalkan, teman-teman lembaga bisa melakukan proses perbaikan datanya. Oke, next. Nah, nanti ya, ketika sudah disetujui, ya catatannya ya, ketika sudah disetujui, ini udah nggak bisa dilakukan perubahan lagi, ya. Nah, ini sudah tidak bisa dilakukan perubahan lagi. Nah, ini nanti ketika sudah disetujui seperti ini, datanya akan kita proses untuk penentuan ya tahap 1 tahun 2023. Nah, ketika sudah kita proses, kemudian datanya sudah kita kirimkan ke Kementerian Keuangan, ini udah
dikunci total. Nah, kalau tadi di bahasannya teman-teman bos ya, di markas itu ada lock sync. Nah, ini ya sama. Jadi ketika dia sudah diajukan ke Kementerian Keuangan, maka secara otomatis nanti akan di-lock. Tapi kalau masih belum diajukan di Kementerian Keuangan, nanti misalkan ya, karena kemarin banyak kasus yang mana teman-teman dinas ternyata sudah melakukan persetujuan. Nah, setelah dicek ternyata masih ada yang salah. Nah, hal seperti ini itu masih bisa dilakukan pembatalan persetujuan dengan catatan nanti teman-teman dinas bisa menghubungi admin direktorat ya. Jadi nanti dibantu dibatalkan. Tapi jika sudah dikirimkan ke Kementerian Keuangan datanya, hal ini sudah tidak bisa dibatalkan lagi proses persetujuannya. Nah, itu akan menjadi proses perhitungan untuk yang tahap 1 tahun 2023. Itu ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke bagian Dinas Pendidikan ya. Jadi Dinas Pendidikan nanti bisa melakukan apa aja. Nah, di sini Dinas Pendidikan nanti silakan masuk di menu konfirmasi sisa dana ya, di bagian sisa dana. Nah, di sini nanti akan melihat next. Jadi di sini nanti teman-teman dinas next. Nah, di sini ya. Jadi ada tahapannya. Ketika lembaga sudah melakukan pengajuan laporan, nah di sini akan muncul di bagian aksi ya bahwa lembaga itu sudah melakukan pengajuan dan teman-teman dinas bisa melakukan proses konfirmasi. Nah, tapi kalau misalkan nih ya, misalkan dari teman-teman lembaganya masih belum ada pengajuan, nah nanti di sini juga muncul belum ada pengajuan pelaporannya. Nah, catatan penting di sini Bapak Ibu semuanya, buat teman-teman dinas ya, catatan penting adalah ketika nanti mau melakukan proses konfirmasi, ya pastikan teman-teman dinas sudah melakukan proses pengecekan detail ya, detail laporan yang sudah dibuat oleh teman-teman lembaga. Next, tampilannya seperti ini untuk tampilan detailnya ya. Nah, pastikan ini sudah sesuai. Jadi kalau misalkan belum sesuai, nanti silakan ditolak pengajuan dari lembaganya untuk minta diperbaiki datanya, ya. Jadi silakan dari teman-teman dinas bisa langsung konfirmasi ke lembaganya. Oh, ini ada data atau item yang belum sesuai. Mohon untuk segera diperbaiki datanya, ya, karena itu nanti akan menentukan ya dana yang disalurkan di tahap 1 tahun 2023. Oke, next. Jadi pastikan untuk datanya sudah sesuai ya. Nah, di sini juga kita tambahkan nih. Kemarin kita sempat ada catatan ya, Mas pastikan datanya sudah sesuai gitu. Ternyata dari teman-teman dinas itu masih ada yang nggak baca. Nah, akhirnya di sini kita tambahkan di sini. Ya, dengan ini saya menyatakan secara sadar dan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberikan. Karena apa? Karena ini nanti akan berhubungan dengan pencairan tahap 1 tahun 2023. Jadi ketika datanya sudah disetujui oleh teman-teman dinas, maka nanti akan digunakan untuk perhitungan di penyaluran tahap 1 tahun 2023. Ya, jadi nanti khusus untuk 2023 ini diwajibkan adanya pelaporan dan konfirmasi sisa dana oleh teman-teman dinas. Karena kalau misalkan nggak ada pelaporan atau konfirmasi sisa dana, kita nggak tahu apakah ada sisa dana atau tidak. Ya, karena itu nanti akan mempengaruhi jumlah nilai yang disalurkan di tahap 1 tahun 2023. Oke, next Mas. Nah, di sini ya Bapak semuanya, ketika sudah setujui, nah ini ya kita sudah setujui, ini nanti semua proses perencanaan dan semua proses laporan akan dikunci. Jadi teman-teman lembaga sudah tidak diperkenankan lagi melakukan proses perubahan terhadap datanya. Begitu juga dengan teman-teman dinas, nanti juga tidak diperkenankan membantu melakukan koreksi data karena sudah disetujui. Nah, nanti ada lagi, satu tambahan lagi ya. Jadi nanti ada informasi bahwa kalau sudah dikirimkan ke Kementerian Keuangan, ya sudah diproses nih, sudah masuk datanya, itu sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi tinggal menunggu proses penyaluran T1 ya tahun 2023. Next. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Diana.